Yang dikhawatirkan kita nih dalam proses mendidik, kita terlihat sibuk, tapi ternyata nggak produktif. Kita terlihat aktif dalam membentuk para peserta didik kita, tapi ternyata nggak efektif, ya kan? Akhlak entah kemana, padahal kita udah capek-capek ya segala macam. Ini yang terjadi. Makanya gini teman-teman, bahwa kita ini sering sekali lupa. Kenapa? Saya bilang sering sekali lupa. Pada proses pendidikan itu kita sibuk memperbaiki perilaku para peserta didik kita, tapi kita sering lupa gitu, ada jiwa yang perlu kita rawat, dan bahkan kita sibuk gitu menegur kesalahan yang muncul dari para peserta didik kita, tapi kita lupa bahwa mereka terkadang punya luka di dalam dirinya. Bahkan terkadang kita sibuk teman-teman menuntut mereka harus berubah, tapi kita lupa bahwa kita perlu membangun yang namanya hubungan antara hati dengan hati. Ini sering sekali dilupakan oleh para pengasuh dan pembina di sebuah lingkungan, entah di sekolah ataupun di pesantren. Makanya ujung-ujungnya benturan kan yang terjadi. Ya tadi saya bilang bahwa kita sibuk memperbaiki tingkah laku ya segala macam, tapi dia lupa jiwa mereka itu butuh kita rawat, karena mereka bisa jadi masuk pesantren kita, ke sekolah kita dengan berbagai masalahnya bisa jadi, dan kita setiap hari tegur masalah dia kalau dia melanggar ya segala macam, tapi kita sering lupa bisa jadi mereka ada luka, ada trauma yang pernah dialami, makanya dia melakukan sebuah kesalahan segala macamnya kan. Ini yang terjadi karena gini teman-teman, tidak semua peserta didik yang membangkang kepada kita itu membutuhkan hukuman. Itu harus digarisbawahi. Kenapa? Karena terkadang ketika mereka membangkang, mereka mencoba untuk melakukan sebuah pelanggaran, bisa jadi itu dalam rangka apa? Mereka sedang mencari perhatian. Bisa jadi di rumah dia mendapat kondisi rumah yang tidak nyaman. Setiap hari ada berantem, dia ditegur, dihukum segala macam. Kemudian dia punya teman, selalu dia dibully, dia punya guru, bisa jadi tiap hari dihukum. Ini bisa jadi yang pada akhirnya tekanan-tekanan itu yang membuat dia pada akhirnya ya sudah, saya melanggar saja kalau kayak begitu. Kenapa orang lingkungan nggak mendukung saya? Rumah demikian adanya, teman demikian adanya, dan bahkan guru ya begitu ada. Jadi lagi-lagi tidak semua peserta didik kita ini membangkang. Yang dia butuhkan sebuah hukuman, push up 500, botakin, kemudian bersihkan kamar mandi. Tapi bisa jadi dia butuh sebuah perhatian. Ada yang perlu kita hadirkan, kita rawat jiwanya dia, kita gali apa ada trauma dalam diri. Bahkan bisa jadi ada ikatan hati yang belum terjadi gitu.